Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sejarah sistem teknologi informasi komunikasi lanjutan dari pembahasan pertemuan kemarin. Di sini langsung saja masuk kepada pembahasan. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi hingga saat ini. Pertama yaitu temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh dataran Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Nah, lanjut. Pada perkembangan abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 hingga 1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahap miniaturasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrated electronics pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi atau konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Howard Aiken lahir pada 9 Maret tahun 1900 di Hoboken, New Jersey, Amerika. Aiken adalah orang yang mencetuskan ide untuk dibuat sebuah mesin menghitung yang dapat membantu penelitian, yang kemudian mesin ini diberi nama Bird Eye, cikal bakal komputer modern seperti yang ada saat ini. Tokoh sejarah tahun 1792 sampai 1871, penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Linus Torvalds dilahirkan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 28 Desember 1969. Linus memulai kelas pemrograman C pertamanya. Bill Gates, William Henry Gates, dilahirkan 28 Oktober 1955 adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis,
penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Tim Peterson, pengarang Kit DOS Quick and Dirty Operating System, pendahulu Microsoft DOS. Pada 1980, ia meninggalkan Seattle Computer Products untuk bekerja di Microsoft untuk mengadaptasi DOS agar sesuai dengan spesifikasi IBM. Steve Jobs, salah seorang pendiri Apple Computer yang bertanggung jawab terhadap proyek Macintosh. Ia mengundurkan diri dari Apple pada tahun 1985 setelah dewan direksi menggesernya dari tanggung jawab manajemen. Jobs mendirikan NextInch yang merilis komputer pertamanya pada Oktober 1988.